Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan kalimat utama. Tolong perhatikan baik-baik karena ini nanti bakal berlanjut ke kelas 5 dan kelas 6. Sebelum kita ke pembahasan, perlu kita ketahui apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan-kumpulan dari beberapa kalimat. Setiap awal paragraf ditandai dengan bagian atau tulisan yang agak menjorok ke dalam. Nah, seperti ini. Tulisan yang agak menjorok ke dalam itu yang seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini. Agak menjorok ke dalam ya. Gagasan pokok atau disebut juga ide pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, gagasan utama, ide utama maupun pokok pikiran. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Coba diamati, diperhatikan betul-betul ya. Gagasan pokok dapat ditemukan di kalimat utama. Kalimat utama sendiri dapat ditemukan di awal, akhir, maupun campuran. Nah, campuran ini adalah awal ditambah akhir. Misalnya dalam satu paragraf terdapat 2 kalimat utama di awal dan di akhir. Kalimat utama biasanya ditemukan di awal paragraf. Nah, biasanya ditemukan di awal paragraf ya. Ciri-cirinya ada kata yang diulang, ada kata tunjuk atau kata rujukan, ini, itu, tersebut. Kemudian ada kata ganti orangnya. Ciri-cirinya itu kalau nanti ada kata ganti orang, ia, mereka, nya, berarti kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kalimat utama berada di akhir paragraf, cirinya adalah ada kata jadi, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian. Nah, kita ke pembahasan soal. Ini adalah sebuah paragraf ya. Kita perhatikan dulu yang pertama, triknya atau tipsnya atau cara sederhananya itu kita lihat dulu. Kalimat pertama kita baca dulu dan kalimat keduanya. Nah, kalimat pertama dan kedua kita baca dulu, ada enggak kata yang diulang. Sumber bunyi ada bermacam-macam. Benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi ya. Kita hentikan sampai sini dulu. Nah, kita hentikan sampai sini dulu. Nah, kita awali tadi dari sini ya. Kita cari kata yang diulang. Misalnya apa, kata apa? Kata sumber bunyi ini ya. Kata sumber bunyi. Nah, ini adalah kata yang diulang. Sudah dapat dipastikan kalau kalimat utamanya berarti berada di awal paragraf. Nah, berarti yang mana? Sumber bunyi adalah maksud saya sumber bunyi ada bermacam-macam. Coba gini. Nah, sumber bunyi kalimat utamanya adalah sumber bunyi ada bermacam-macam. Kemudian kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu adalah kalimat penjelas. Nanti bisa dicari gagasan pendukungnya. Oke. Kalimat utamanya sudah ketemu, yaitu sumber bunyi ada bermacam-macam. Kemudian kita ubah menjadi gagasan pokok. Gagasan pokoknya berarti bermacam-macam sumber bunyi atau macam-macam sumber bunyi. Nah, seperti sini. Nah, ini gagasan pokoknya, macam-macam sumber bunyi. Kemudian gagasan pendukungnya, kita lihat kalimat keduanya. Ini kalimat penjelasnya ya. Ini kita bisa mencari gagasan pendukung.
Benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Oh, sini belum ada, berarti kurang komplit ya. Bisa ditulis begini saja, diringkas. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi, seperti itu aja. Yang penting tidak mengubah makna. Kemudian kalimat yang ketiga, kita bisa juga dapat menghasilkan bunyi karena mempunyai pita suara. Nah, gagasan pendukungnya berarti pita suara dapat menghasilkan bunyi ya. Kemudian kalimat berikutnya, ketika kita bercakap-cakap pita suara yang ada dalam tenggorokan bergetar. Nah, jadi gagasan mendukungnya adalah ketika berbicara pita suara akan bergetar gitu. Kemudian alat musik juga merupakan sumber bunyi ya. Alat musik merupakan sumber bunyi. Lihat ini. Kalau gagasan pokok ini berarti ringkasan kalimat utama. Kalau gagasan pendukung itu bentuk pendeknya atau ringkasannya dari kalimat penjelas. Yang penting tidak mengubah makna ya. Lanjut. Kemudian contoh kalimat utama di akhir paragraf. Ya, seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke yang penjelasan tadi, kalimat di akhir paragraf. Nah, ini ya. Kalimat utama berada di akhir paragraf, cirinya adalah ada kata jadi, oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan demikian. Kita cari lagi ini, sudah ketemu. Nah, kita baca dulu dari atas, dari sini ya. Kita baca kalimat pertama dan kalimat keduanya. Tidak saling berdekatan saat ini adalah sebuah keharusan, sekaligus menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Kemudian kalimat keduanya dari sini. Penggunaan masker juga menjadi kewajiban utama kita agar bisa, maksudnya ini bisa ya, keliru, agar bisa terhindar dan mencegah semakin luasnya pandemi ini. Terlebih lagi saat ini pemerintah telah menerapkan PSBB sebagai usaha melimitasi penyebaran virus. Nah, di sini ada kata oleh karena itu. Nah, ini adalah salah satu ciri kalimat utama berada di akhir paragraf ya. Berarti kalimat utamanya adalah mulai dari ini ya. Oleh karena itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, ini ya. Kalimat utamanya, oleh karena itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19. Kemudian kita ringkas atau kita kurangi katanya, yang penting tidak mengubah makna dari kalimat tersebut. Nah, kita buat ide pokoknya ya. Mari ikuti anjuran pemerintah agar terhindar dari virus COVID-19. Untuk gagasan pendukung, nah, silahkan cari, kemudian ditulis di komentar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.